Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang multi talent dengan banyak latar belakang. Selain sebagai seorang wira swasta, menjadi guru gitar klasik pun dilakoninya. Dan sejak remaja, beliau juga telah aktif dalam kegiatan keagamaan, yaitu dengan menjadi aktivis remaja Masjid YISC Al-Azhar, yang hingga kini masih dijalaninya dengan menjadi Wakil Ketua Umum BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yang berpusat di Istiqlal, Jakarta. Perjuangannya di TN setelah membawanya menjadi orang pertama di Indonesia yang meraih reward luxury car. Cash reward yacht, plane, serta villa juga telah diraihnya. Beliau juga memiliki jaringan yang sangat besar. Terbukti lebih dari 1.500 orang bintang 8 dimilikinya dan tersebar di seluruh dunia. Hal ini pula yang membuat beliau sangat terkenal dengan julukan maestro yang melahirkan top-top leader. Mari kita belajar dari Bapak Rudi Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Muhammad Nur. Saya baru 17 tahun di bisnis TNS. Kenapa saya bilang baru? Karena banyak world-class networker itu sudah ada yang 30 tahun. Upline-upline kami saja sudah di atas 20 tahun banyak. Jadi 17 tahun itu masih sedikit ya. Ini membuktikan bahwa bisnis ini bisa diandalkan untuk jangka panjang. Baik teman-teman, passion saya di sini. Saya suka, saya mencintai bisnis ini. Kalau orang sudah mencintai bisnisnya, mencintai profesinya, dia tidak akan merasa kerja. Yang ada adalah keasikan. Betapa banyak orang yang menderita hidupnya. Dia bekerja, berprofesi di tempat yang tidak dia suka. Dari pagi sampai sore, dia sebetulnya tidak suka Bapak Ibu. Tapi karena terpaksa ya sudah, dia jalani saja. Nah, beruntunglah orang-orang yang mulai ketemu passionnya di bisnis ini. Mulai ketemu dengan visinya di bisnis ini. Dan dia mulai mencintai bisnis ini. Akhirnya, dia tidak lagi merasa kerja. Dia merasa ini adalah hobinya. Dia betul-betul tidak ingat waktu. Nah, kalau Anda sudah tidak ingat waktu di bisnis ini, berarti Anda sudah kena feel-nya di bisnis ini. Nah, salah satu cirinya apa? Salah satu cirinya adalah dia akan hobi presentasi. Dia akan senang dengan presentasi. Tiada hari tanpa presentasi. Ciri khas dari orang-orang yang tidak punya impian di bisnis ini adalah dia tidak presentasi Bapak Ibu. Itu ciri utama dari orang yang kehilangan impian di bisnis ini. Jadi kalau Anda merasa Anda tidak presentasi setiap hari, artinya Anda kehilangan impian di bisnis ini. Betul? Betul lah, setuju ya? Nah, Anda mulai cek apakah Anda presentasi setiap hari atau tidak. Karena apa? Saya bilang seperti ini ke Anda yang di ruangan ini. Karena Anda adalah orang-orang core. Orang-orang inti. Nah kalau orang-orang inti ya harus selalu presentasi yang banyak jumlahnya Bapak Ibu. Nah kalau buat saya lebih mengejar di bisnis ini. Mengejar keberkahan hidup. Mengejar nilai. Saya mengejar bagaimana bisa berkontribusi lebih banyak kepada orang lain. Bagaimana mengembangkan orang-orang ketika orang itu hidupnya berubah. Dia lebih banyak manfaat kepada orang lain. Itulah suksesnya menurut saya Bapak Ibu. Bukan sekedar materi. Kalau materi ya relatif lah. Ada satu proses momentum. Yang jelas saya belum lihat sampai hari ini marketing plan yang lebih baik daripada marketing plan TN. Saya belum lihat. Ini adalah marketing plan yang terbaik menurut saya Bapak Ibu. Nah Anda mau tahu nggak? MLM apa yang terbaik di dunia saat ini? Itu kan kata kita. Semua orang bilang marketing plan-nya atau network marketingnya adalah yang terbaik. Tapi saya katakan kepada Anda, network marketing terbaik di dunia itu adalah network marketing yang sedang Anda jalani hari ini. Itulah yang terbaik. Udah nggak usah lihat-lihat lagi. Nanti kalau di sana ada plus minus semuanya. Yang penting perusahaan kita adalah perusahaan besar. Perusahaan yang sudah di 100 negara lebih kantor cabangnya. Dan kalau kita berkarir di sebuah perusahaan yang besar, itu enak. Jangan sampai kita ingin mendaki sebuah tangga. Pada saat ingin mencapai puncak, kita baru sadar tangga itu bersandar di dinding yang rapuh. Akhirnya roboh.
Betapa banyak orang yang berkarir di perusahaan-perusahaan yang tidak jelas Bapak Ibu. Money game banyak. Ya, akhirnya tidak sampai puncak, dianya roboh. Yang penting kita sudah tahu, ini perusahaan kita perusahaan yang besar. Produknya juga luar biasa. Marketing plan-nya juga hebat. Nah, tinggal kitanya, bisa nggak kita membangun bisnis ini dengan sistem? Bisa nggak? Nah, sekarang ini kan ada dua aliran besar yang sedang heboh nih. Aliran rekrut sama aliran jual. Pak Rudi, yang mana sih diduluin? Banyakin rekrut apa banyakin jual? Menurut Anda banyakin mana? Siapa yang bilang ini adalah rekrut, lebih fokus di rekrut? Ada nggak? Menurut Anda, banyaklah rekrutmen. Ada nggak yang fokusnya ke banyaklah jualan gitu? Kalau kita fokusnya merekrut, tanpa ada penjualan, orang-orang yang kita rekrut, ada bonus nggak? Kalau kita hanya jualan saja, tanpa merekrut, apakah Anda punya passive income? Apakah Anda punya aset nantinya jangka panjang? Dua-duanya penting Bapak Ibu. Dua-duanya sama pentingnya. Kita punya bonus perkembangan yang diambil dari new apps. Udah jelas itu artinya apa? Merekrut, memperbanyak new apps. Omset tercipta dari banyaknya new apps. Kita juga punya bonus penjualan yang diambil dari pembelanjaan pribadi, yang juga dari melayani pelanggan. Jadi keterampilan ini harus Anda miliki. Keterampilan merekrut harus kita miliki, keterampilan menjual juga harus kita miliki. Tapi jauh lebih penting adalah keterampilan membangun orang-orangnya hingga menjadi pemimpin dan menjadi top-top leader Anda di masa depan. Itu yang paling penting. 80% bisnis ini isinya adalah membangun orang-orang dengan menggunakan support system, dengan menggunakan one vision, dengan menggunakan parameter bisnis one vision. Itu yang jadi pijakan kita. Mungkin sudah tidak asing lagi saya sering mengatakan tentang 4D. Kenapa orang gagal di bisnis ini padahal dia sudah punya potensi yang hebat. Dia punya kapasitas yang hebat. Dia punya ilmu yang hebat tapi masih gagal. Kenapa? Dia tidak punya 4D. D yang pertama, desire. Dia nggak punya hasrat yang sangat menggebu-gebu untuk menjadi orang sukses, untuk mensukseskan dirinya, padahal dia punya potensi, dia punya ilmunya, tapi nggak sukses. Kenapa? Nggak punya desire. Sudah punya desire Pak Rudi, kenapa nggak sukses juga? Biasanya nggak punya yang kedua, yaitu direction. Direction ini adalah arah yang tepat. Dia semangat kerja, tapi nggak punya arah. Jual apa rekrut, duluin mana, bingung dia. Nah arahnya kita ya PBO ini Bapak Ibu. Kita lihat nih PBO kita. Ya parameter bisnis dari mulai CP. Di sini disebutkan kan tadi kunci keberhasilan membangun aset di bisnisnya adalah duplikasi membangun orang-orang yang terdiri dari core producer, minimal membership silver. Itu yang pertama. Supaya dia bisa memulai membangun mendapatkan bonus dari bonus perkembangan. Dari mulai silver, Anda bantu dia ketika dia closing, pilihkan apa yang penting buat dia. Nah ini juga tips merekrut Bapak Ibu. Jangan hanya fokus kepada hebatnya TNC. Jangan hanya fokus kepada hebatnya marketing plan, dapat bonus sekian. Jangan hanya fokus kepada hebatnya produk, orang tidak peduli itu. Sebelum dia tahu manfaat apa yang bisa dia dapat dari yang kita tawarkan. Kita tawarkan solusi atas kesulitan hidup yang dia hadapi. Itu yang paling penting. Makanya di One Vision diajarkan tentang 10 faktor motivasi utama. Ingin memperoleh penghasilan. Nah, kita scanning prospek kita ini dengan 10 faktor motivasi utama itu. Setelah kita tahu bahwa dia perlu rumah, kita tanya lagi. Anda nanti dengerin starter pack berulang-ulang. Dengerin CD-CD NetP, itu banyak sekali diajarkan tentang membangun bisnis ini dengan benar. Bukan hanya dengan nyaman menurut Anda. Menurut Anda nyaman iya, tapi itu nggak bisa duplikasi, percuma Bapak Ibu. Walaupun Anda hebat dengan cara itu, tapi kalau nggak bisa diduplikasi bagaimana? Bukan berarti Anda tidak boleh pakai cara Anda. Kalau cara Anda nyaman, ya gunakan. Tapi pada saat Anda mau membangun bisnis ini menduplikasi, gunakan cara One Vision. Gunakan PBO sebagai standarnya.
Bukan berarti Pak Rudi, saya nggak boleh dong jadi terapis. Keahlian saya ini kan pakai aku poin. Bukan nggak boleh, boleh aja silahkan. Anda bisa dapat uang banyak. Keahlian saya ini menjual lewat online. Silahkan, bagus, kembangkan. Itu top menurut saya. Tapi ingat, duplikasikan dengan cara One Vision. Itu yang utama. Ada lagi grup saya pakai LBA, Live Blood Analysis. Omsetnya juga ratusan juta pakai itu. Tapi itu silahkan. Kalau mau bangun aset di bisnis ini ya gunakan cara One Vision Bapak Ibu. Tidak melarang, tidak. Silahkan gunakan keahliannya masing-masing. Tapi ingat, pada saat prosesnya ya gunakan sistem. 7 langkah gunakan. 7 langkah gunakan. 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Tetap ada jalur edifikasi. Itu yang paling kita utamakan. Gunakan presentasi sebagai tempat untuk membangun bisnis ini dengan home meeting, dengan one on one, kemudian ajak orang ke OP atau GOP, ajak orang ke vision seminar. Yang terpenting lagi, gunakan PBO, ya, gunakan peringkat-peringkat di One Vision sebagai fokus utama. Nah itu kalau mau membangun aset dengan benar Bapak Ibu. Nah minimal membership, tadi kembali lagi ke core producer, minimal membership silver, memiliki starter pack, terdaftar di NetP, ya. Anda bisa baca sendiri nih. Kalau seandainya ini juga dijadikan NetP, silakan. Presentasi minimal 8 kali 1 bulan. Anda bisa lihat nanti di website One Vision, ya. Nah, ini sebagai fondasi. Ibaratnya membangun satu rumah, itu perlu tumpukan batu bata. Batu batanya ini adalah core, cipi, hingga menjadi bangunan dan istana kerajaan bisnis Anda, Bapak Ibu. Jadi grup Anda adalah grup-grup orang-orang core. Kalau orang-orang core itulah baru disebut aset di bisnis ini. Tapi kalau tidak core Bapak Ibu, dia tidak di PBO, itu baru sekedar prospek yang membeli starter kit. Baru itu, belum jalan, dia belum punya visi, belum punya directionnya itu belum ada Bapak Ibu. Direction ini kan direction. Kemudian bangun lagi grup Anda. Jadi kita membangun bisnis kita dengan cara membangunkan bisnisnya downline kita. Jadi bukan sekedar rekrut daftar, bukan. Tapi bagaimana fokuslah mengembangkan orang ini dengan pendidikan, dengan edukasi. Itu yang kita fokuskan. Dengan cara apa? Dengan gunakan alat bantu. Ajak dia ke pertemuan. Minta dia untuk segera berlangganan NetP. Baca buku. Dengan cara itulah baru asetnya terbangun. Kesalahan terbesar adalah hanya fokus rekrut, daftarin, rekrut. Kalau kita hanya fokusnya di situ, sulit membangun bisnis ini dengan besar. Saya dulu punya masalah juga di awal bisnis ini. Saya udah ngerekrut banyak tapi nggak ada yang jalan. Anda masalah gitu juga nggak? Udah rekrut nggak ada yang jalan, bener nggak? Itu masalah kita semua. Nah, kenapa bisa besar Bapak Ibu? Oh, ternyata dulu saya nggak ada pertemuan. Maka teman-teman di support system akhirnya mendirikan satu support system untuk membantu orang bertransformasi menjadi seorang network marketer profesional, menjadi pemimpin yang melahirkan lebih banyak lagi pemimpin. Dengan cara apa? Ya, membangun komunitas edukasi One Vision sekarang namanya. Itu yang dibangun dengan alat bantu, pertemuan, buku, CD. Orang berkembang dengan itu. Dia baca buku 15 menit per hari. Ada grup saya Bapak Ibu nggak bisa baca, tapi saking pengennya sukses Bapak Ibu, dia kursus baca. Jadi juga gitu. Saking kepengennya, dia dengerin NetP. Cara-caranya bagaimana teknik mengedifikasi upline-nya. Respect kepada upline itu sangat penting. Tujuannya bukan apa-apa, bukan artinya upline itu minta direspekin, bukan. Tujuannya supaya untuk memudahkan kita membangun domain-domain kita. Saya sendiri Bapak Ibu, saya tidak bisa membangun bisnis ini tanpa upline saya, tanpa Pak Agus TL. Nggak bisa saya bangun. Karena apa? Grup saya yang sekarang yang baru ini kan tiap hari ketemu saya. Karena setiap hari, sampai kemarin ngomong, enak banget ya, grup lain mau ketemu Pak Rudi susah loh, tahu kita tiap hari. Akhirnya udah nggak respect lagi. Karena udah tiap hari ketemu gitu. Nah, saya membutuhkan kekuatan orang ketiga, agar supaya grup saya mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya edifikasilah Pak Agus TL. Anda akan saya temukan dengan guru besar saya.
Syaratnya adalah Anda harus CP. Minimal, karena kan masih baru kan ya, ayo kejar target supaya nanti bisa belajar langsung dari guru saya. Nah alhamdulillah kemarin di Bandung pas Pak Agus TL lagi di sana, kami semua datang ke Pak Agus malam-malam. Dikasih visi oleh Pak Agus di situ. Kebakar semuanya. Apa kata Pak Agus TL bilang gini, saya ingat bahkan di videoin, banyak orang tidak adil memperlakukan bisnis ini. Itu kata Pak Agus. Kenapa? Dia memperlakukan bisnis ini pengennya presentasi sekali sebulan. Nggak banyak kerja, tapi pengen hasilnya banyak. Nah sementara di pekerjaannya, dia dari pagi sampai sore. Dia kerja, gajinya 5 juta, tapi dia lakukan dari pagi sampai sore. Dia habiskan begitu banyak waktu untuk yang dapat 5 juta. Sementara di bisnis ini, dia pengen dapat 5 juta, tapi presentasinya cuma 1-2 kali. Jadi nggak adil. Kalau mau adil ya perlakukan bisnis ini. Kalau mau 5 juta ya udah tiap hari juga. Presentasi tiap hari katanya. Itu bisa 5 juta kata dia. Jadi harus adil loh. Kalau Anda pengen 50 juta ya perlakukan bagaimana supaya jadi 50 juta. Perbanyak jumlah presentasinya. Perbanyak follow up-nya. 80% bisnis ini adalah di follow up. Orang yang kita sudah rekrut, kita kembangkan dia. Dengan alat bantu. Dengan distribusi tiket. Nah, yang saya lakukan pada saat orang-orang yang sudah saya rekrut nggak ada yang jalan, saya jadi predator tiket. Saya berusaha semaksimal mungkin, pokoknya grup saya harus hadir ke VS. Karena orang yang hadir ke VS keluar jadi singa-singa. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya bikin game plan. Bulan pertama yang hadir 10 orang. 2 bulan berikutnya, di VS berikutnya harus 20. Pakai target semuanya. Jadi semua grup saya harus beli tiket. Yang dulunya merasa tertekan Bapak Ibu. Kan kalau disuruh blok, ayo dong, beli dong 5. Aduh jangan, saya nggak ada uang. Kan kebanyakan leader-leader masih ada yang begitu tuh. Bukan leader ya, yang di bawah-bawah. Merasa leadernya menekan dia dengan nyuruh dia IB gitu. Tapi kalau kita sudah tahu caranya, yang terjadi sebaliknya. Seperti dulu Pak Louis Tendean, pernah saya ingat dia ngamuk-ngamuk ketika cuma dikasih 1000 tiket. Coba. Dulu waktu acara di Bandung tuh, kok gue cuma dapat 1000 katanya gitu. Dia marah-marah dengan upline-nya langsung gitu. Kalau nggak diajarin orang merasa tertekan. Nah, tekniknya ada nanti Bapak Ibu. Mudah. Kita pakai skrip. Skrip teknik menjual tiket. Ajarkan grup-grup di bawah kita menghafal kalimat-kalimat untuk menjual tiket. Contohnya, Pak, Bapak pernah dengar nggak kalau acara-acara seminar itu mahal? Contohnya seminar Pak Tung Desemwaringin. Itu mulai dari ratusan ribu bahkan sampai puluhan juta. Oh belum pernah? Nah kalau belum pernah saya Google ya Pak ya. Nih. Bapak pernah dengar nggak kalau acara seminarnya Anthony Robbins itu sampai ribuan US dollar. Jadi seminar-seminar bisnis itu mahal sekali Pak harganya. Nah ini Pak keluarin tiketnya. Ada satu seminar Pak yang mengubah saya dan ribuan orang, namanya Vision Seminar, hanya 80.000 Pak. Rugi kalau Bapak nggak ikut ini. Nah itu caranya, ajarin grup Anda semuanya begitu. Dikomparasi dengan yang lain. Kan kalau teknik untuk mendapatkan kesan murah, caranya adalah dikomparasi. Contoh jualan teh kan gitu, saya udah berulang-ulang kali yang gampang ya. Tehnya kok mahal banget, teh yang itu cuma 6.000. Ini 100 berapa? 120.000, mahal bener. Kan kalau di network marketing diajarin, feel, felt, found. Rasakan dulu, bener Pak. Saya juga dulu sama merasa seperti itu, seperti Bapak. Saya menganggap ini mahal. Feel, felt, terus baru kita menemukan jalan keluarnya. Gimana? Iya Pak, tapi setelah saya pikir-pikir Pak, setelah saya pelajari kemudian Pak, Chiang Cecat Tien sini, ini dia punya 5 ramuan. Yang pertama Gymnosema pentapellum. Itu satu tumbuhan yang tumbuh di China, yang manfaatnya untuk mengambil kolesterol di dalam darah. Yang kedua ada Polygonum multiforum. Ada biji cassia tora, daun teratai, dan teh hijau. Jadi teh hijaunya sendiri hanya salah satu unsur dari 5 ramuan ini. Ini kalau manfaatnya banyak sekali tuh, Anda liatin di brosur, ini manfaatnya. Dan ini Pak, harganya hanya 120.000 untuk 80 kali minum, karena isinya 40 untuk diminum 2 kali. Jadi Pak, per gelasnya hanya 1.700-an rupiah.
Bandingkan dengan teh di dalam botol yang di luaran sana yang hanya sekedar pelepas dahaga, harganya udah 6.000, 7.000 Pak. Jadi ini murah sekali Pak untuk kesehatan. Nah itu teknik ya. Sama dengan jualan tiket, mahal banget harga tiket Vision Seminar. Wah, kita komparasi bandingkan dengan yang lain juga manfaatnya. Nah jadi teman-teman sekali lagi bangun bisnis ini dengan sistem digunakan alat bantu. Yang saya rasakan dulu begitu jaringan saya udah mulai gede, kok susah orang nggak ada yang jalan karena mereka belum tergerak. Nah bagaimana caranya memotivasi mereka supaya mereka dapat inspirasi? Ya saya hadirkan dia ke Vision Seminar. Dulu namanya masih Sukses Seminar. Dan top leader Anda di depan ini ada Pak Budiade, Pak Ari, Pak Edi, Pak Adi, Pak Mansu. Mereka juga sama membangun bisnis ini dengan Vision Seminar. Makanya mereka hari ini ada di sini. Yaitu karena mereka sadar bahwa tidak mungkin membangun aset besar dengan tidak menggunakan Vision Seminar. Acara inilah yang membangun momentum. Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Di OP nggak bisa membangun momentum. Home meeting nggak bisa. Apalagi ada one on one, ada semangatin. Ibaratnya gini, ada seorang yang sangat gemuk. Badannya beratnya 150 kilo, dia lagi tidur terlelap. Tiba-tiba terjadi kebakaran hebat. Orang-orang berusaha menarik, menyelamatkan dia. Kebakaran! Dianya nggak bangun-bangun, tetap tidur. Ngorok. Kebakaran, dianya nggak bangun-bangun. Orang udah nyeret-nyeret karena badannya besar, susah diangkut itu. Aduh, ntar bisa kebakar nih. Akhirnya ada seorang anak kecil. Hei, siram dia! Dengan air 1 ember. Akhirnya diambil ember, disiram dia pakai ember. Dia bangun, dia lihat, kebakaran! Dia lari sendiri tunggang langgang. Nah, begitulah Vision Seminar Bapak Ibu. Selama ini mereka mungkin tertidur pulas. Tidak ingat dengan impian-impiannya. Dia terlahir, dibesarkan oleh orang tuanya. Ayahnya mengharapkan dia sukses. Dia masih nyantai-nyantai aja. Gak mau presentasi, tunggu keadaan. Nunggu orang lewat baru mau dipresentasi. Dia nggak tahu sedang terjadi kebakaran di masa depannya. Begitu dia hadir ke Vision Seminar, disiram dengan air Vision Seminar, dia bangun sendiri, dia lari tunggang langgang Bapak Ibu. Dia bisa lari sendiri dengan Vision Seminar. Fokuslah Bapak Ibu ke tiket. Jangan ngikutin ajaran sesat yang bilang nggak pakai pertemuan, itu ajaran sesat. Kasihan, nanti dia nggak bisa membangun aset dengan besar gitu. Mudah-mudahan nanti 2 bulan dari hari ini, Vision Seminar Bali ini 2 kali, 3 kali ribuan orang dari yang akan hadir nanti. Miliki keahlian untuk menjual tiket. Mainkan itu game plan. 5. Dengan 10 orang aja, dengan IB5 udah 50. Dengan 100 orang udah 1000 Bapak Ibu. Ajarkan senjatanya, cara untuk menjual tiket. Dengan orang-orang yang hadir ke Vision Seminar, dia akan dapat momentum. Dia akan dapat arah, direction. Dia akan fokus lagi ke PPV, 1000 PV. Jadi gini, PBO ini ada 2 target. Target pertama, based on proses. Dia lihat prosesnya apa? Prosesnya ya 8 kali minimum presentasi tadi kan. Itu di prosesnya. Nah kalau Anda mau besar, ya jangan 8 kali lah, malu. Kalau Anda mau besar, ya 30 kali. God Planner, targetkan diri Anda dulu. Anda harus menjadi self-starter. Mandiri. Harus mandiri. Teman-teman, di banyak buku network marketing yang saya baca, ternyata seorang leader tidak bisa mensukseskan seorang downline. Kecuali downline itu sendiri yang mau mensukseskan dirinya sendiri. Gak bisa. Seorang leader. Kita harus, Anda mulai dulu jadi self-starter. Jangan tergantung dengan orang lain. Tidak. Fungsi seorang leader adalah to support. Mensupport. Hanya mendukung. Bukan to help. Bukan menolong. Semuanya dikerjain sama upline-nya. Pak, saya dapat orang nih, tolong daftarin ya. Ya udah transfer aja. Akhirnya upline Anda pakai motor ke stokis daftarin. Kasih ke Anda. Pak, dapat lagi nih. Akhirnya jadi kurir upline Anda. Tukang daftarin. Kita memposisikan upline sebagai kurir akhirnya. Karena kita minta tolong daftarin sama dia. Kita sebagai upline, udah pas. Nanti Pak saya tolong semuanya kalau Bapak nggak sempat.
Bapak presentasi aja, saya yang, ya itu salah besar Bapak Ibu. Kita harus memandirikan, mulai dari hal kecil, mulai dari mendaftar, kita ajarkan caranya. Ingat, to support, mendukung, bukan to help. Bapak pokoknya nanti saya kasih orang Pak. Bapak join aja platinum, nanti saya kasihin orang di bawah Bapak. Akhirnya udah dikasih, kok cuma satu? Iya Pak, nanti saya kasih lagi. Dari kasih dua, kok cuma dua? Akhirnya Anda bukan lagi jadi network marketer akhirnya. Anda akhirnya jadi donatur. Jadi donatur akhirnya Anda. Nah, ingat, downline akan menagih sesuai dengan apa yang kita janjikan. Ingat, downline akan menagih sesuai dengan apa yang kita janjikan. Nah, Bapak Ibu, pada saat Anda closing, Anda bisa janjikan 4-5 kali Anda dampingi dia untuk presentasi. Pak Budi lihat ya saya presentasi. Mungkin sekitar 4-5 kali saya dampingi Pak Budi. Nah, selanjutnya Pak Budilah yang presentasi. Saya akan support, saya akan lihat dari mana kekurangannya. Kalau nanti sudah itu, Pak Budi ajarkan lagi ke bawahnya. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan cara, pokoknya Pak, Bapak bawa orang aja. Semua saya yang presentasiin Pak. Akhirnya semua dia bawa orang, kita presentasi, dianya nggak mulai-mulai. Dan akhirnya dia mati dengan sendirinya. Karena kita nggak mengajarkan dia mandiri. Ibaratnya anak, udah nggak usah belajar jalan, nak. Udah saya digendong terus sama Anda. Nggak pernah diajarin jalan, nggak pernah jatuh anaknya. Ya udah, sampai gede nggak bisa jalan dia. Nah di bisnis ini juga gitu, biarkan Pak. Kalau Bapak ditolak, luar biasa Pak. Yang penting prosesnya. Kita nggak melihat hasilnya dari jumlah omset yang Bapak dapatkan. Tapi yang saya lihat adalah majunya Bapak, mandirinya Bapak. Itu lebih penting buat saya Pak. Bapak bisa mulai berani. Secara mental Bapak maju. Itu yang terpenting. Karena di bisnis ini itu yang paling penting. Bukan sekedar closing Pak. Closing itu nomor sekian. Bapak mandiri dulu, Bapak jadi pemimpin, nanti akan terjadi ledakan para pemimpin juga. Duplikasi dari sistem One Vision. Itu yang ditarget oleh kita. Oke teman-teman, fokus lagi berapa orang yang akan hadir ke Royal Weekend di grup kita. Kita juga targetkan Bapak Ibu. Karena di acara Royal Weekend itulah akan menjadi kawah candra di mukanya, lahirnya para pemimpin di situ, dibentuk di sana. Dengan materi-materi para leaders yang sudah berpengalaman di bisnis ini, yang bonusnya sudah ratusan juta, akan ketemu di sana. Nah kita juga jual mahal, acara ini sering-seringlah dipromosikan Bapak Ibu. Pak Budi, saya ingin sekali kita sama-sama Pak hadir ke acara Royal Weekend. Di sanalah kita akan sama-sama belajar ketemu dengan orang-orang top. Kalau perlu Anda juga boleh pakai kutipan-kutipan ini Pak. Ada kalimat dari Mike Murdock nih, di Google aja. Mike Murdock mengatakan, bayarlah berapapun untuk selalu dekat dengan orang-orang sukses. Nah, di Royal Weekend itu Pak, kita bisa dekat dengan orang-orang sukses. Siapa tahu kita juga Pak akan jadi orang sukses semua. Itu penting teman-teman. Selalulah dekat. Kita bisa konsultasi. Ini juga bisa kita jual untuk supaya bisa konsultasi dengan upline-upline top. Dengan Pak Edi, dengan Pak Ari misalnya, atau dengan Pak Budiade, dengan Pak Adi. Pak, nanti Bapak bisa ketemu Pak dengan mereka Pak. Wah, visinya luar biasa Pak. Orangnya, antusiasmenya itu sangat kita perlukan untuk sukses Pak. Makanya kenapa penting dekat dengan orang-orang sukses? Karena energinya menular. Orang-orang sukses itu selalu positive thinking. Dia punya sikap-sikap tertentu yang membuat dia berbeda dengan yang lain. Nah itu orang-orang sukses. Makanya Pak, kalau Bapak bisa menggali ilmu dari Pak Edi, wah akan sangat luar biasa. Dari Pak Ari misalnya, wah beliau diamond ya. Kita juga bisa belajar bagaimana mereka bisa sukses di bisnis ini. Ini bagian dari edifikasi. Jadi edifikasi yang paling bagus itu saat bukan di depan orangnya Bapak Ibu. Kalau di depan orangnya kadang-kadang jadi menjilat nantinya, jadi lebay. Jadi berlebihan gini. Nah yang paling penting edifikasinya di belakang orangnya. Nah lebih hebat lagi kalau nanti Bapak di Royal Weekend akan ketemu dengan para top-top. Nah teman-teman,
Tadi ada 4D ya. D yang pertama apa tadi? Desire. D yang kedua, direction. Ini directionnya. Kalau nggak sukses juga, berarti dia nggak punya yang ketiga. Apa itu? Disiplin. Kedisiplinan itu penting Bapak Ibu. Kita punya komitmen untuk bisa 30 kali misalnya. Kan komitmen itu ada level-levelnya. Komitmen itu ada level-levelnya. Mungkin udah nggak asing lagi Anda di CD-CD saya sudah mendengarkan ya. Mungkin paling enak memang kalau diceritain langsung. Kadang-kadang mendengar ataupun komunikasi dengan alat-alat sekarang ini canggih. Perilaku konsumen itu berubah. Dengan hadirnya mobile phone. Semua dalam genggaman. Tapi ingat, banyak networker kelas dunia mengatakan teknologi itu memudahkan untuk komunikasi. Tapi tidak untuk membangun momentum semangat ketika kita ketemu langsung seperti ini. Itu beda. Beda. Ketika kita ketemu langsung seperti ini, mendengarkan langsung, itu ingatnya bisa sampai seumur hidup. Nah, jadi teman-teman, disiplin itu penting. Terus juga komitmen ya tadi ya. Level-level komitmen, yang pertama ada yang hanya sekedar saya mau coba-coba, I will try. Orang masuk ke bisnis ini, level komitmennya baru di sekedar coba-coba. Anda mau coba masuk ke GM, core meter, coba-coba. Nah, orang yang level komitmennya baru sekedar coba-coba, itu tidak mungkin sukses. Hanya coba-coba, kalau nggak sukses ya udah. Nggak bisa. Kita membutuhkan level komitmen yang jauh lebih tinggi dari sekedar coba-coba, dari I will try. Tingkatan yang lebih tinggi dari I will try adalah I will do the best. Saya akan lakukan yang terbaik pokoknya. Begitu nggak sukses, udah mau gimana lagi Pak? Orang saya udah coba yang terbaik, nggak sukses-sukses ya udah syukuri aja deh. Nah, itu nggak bisa Bapak Ibu, hanya sekedar di I will do the best. Untuk sukses di bisnis ini, kita harus punya komitmen yang lebih tinggi dari sekedar I will do the best. Apa itu? I will do whatever it takes. Akan kulakukan apapun, yang penting aku harus sukses. Jadi ketika dia gagal, sudah mencoba yang terbaik tapi masih gagal, dia terus ngotot. Dia cari, dia konsultasi kepada upline-nya. Plan, kenapa Pak? Saya udah 15 kali, 30 kali presentasi, tapi kenapa? Nggak sukses-sukses, banyak orang nggak closing. Dia konsultasi kepada upline-nya. Oh, itulah karena kamu nggak pernah konsultasi. Tidak ada prospek yang tidak tertarik, yang ada adalah presentasi yang tidak menarik, kata upline-nya. Kamu fokusnya cuma di hebatnya TNC, hebatnya perusahaannya, hebatnya, tapi kamu nggak peduli dengan apa yang dia butuhkan sebetulnya. Jadikan TNC ini sebagai solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh prospek. Pakai 10 faktor motivasi utama Pak. Belajar dari apa yang diajarkan oleh para leader di One Vision. Bapak dengerin starter pack, di situ ada 10 faktor motivasi utama. Bapak beli itu. Flip chart dari One Vision. Kalau Bapak beli di situ juga ada 10 faktor motivasi utama. Sehingga dengan itu kita bisa scanning. Pak, menurut Bapak, ini yang saya dapat dari sekolah One Vision, orang-orang ingin menjalankan bisnis network marketing karena ada 10 faktor ini. Saya ingin tahu di mana di antara 10 ini yang paling Bapak inginkan. Dia baca kan, oh ini nih, saya mau beli rumah. Oh, baru kita dapat kan hot buttonnya. Nah, istilah hot button Anda dengerin lagi tuh di Netpi, nanti ada tahu hot button. Sesuatu yang paling dibutuhkan oleh prospek kita. Oh ini, mau rumah misalnya. Kita sudah dapat. Kenapa Pak rumah itu penting? Aduh Pak Rudi, saya ini sudah bertahun-tahun ngontrak Pak. Kasihan anak saya juga, malu saya sebetulnya sama adik kakak saya udah pada beli rumah, tapi saya masih begini-begini aja. Nah, kita sudah tahu nih hot buttonnya, tinggal kita tekan kan. Pak Budi atau Pak Anton. Nah, kalau di webinar saya contohnya Pak Anton. Oh Pak Anton, selamat Pak. Kita bisa sama-sama bekerja sama di bisnis ini. Kalau Pak Anton serius Pak, 2 tahun, 3 tahun, bisa paling lama 5 tahun Pak. Kalau Pak Anton sudah bisa di level bronze lion, silver lion, mudah-mudahan bisa membeli rumah Pak. Karena banyak sekali para leaders ataupun orang-orang yang di bisnis ini ada contohnya Pak Budiade Pak, mantan tukang parkir Pak. Beliau jalankan bisnis ini, sekarang beliau sukses. Punya rumah, punya mobil dari bisnis ini. Nah, itu yang kita tekankan. TNC adalah solusi atas kesulitan hidup dan masalah yang tengah dihadapi oleh prospek kita. Ini kita kasih jalan keluarnya. Kita kerja keras ya Pak, 2 tahun Pak kita kejar. Mudah-mudahan
Pak Anton bisa beli rumah Pak, seperti Pak Budiade. Nah, kalau kita belum sukses Bapak Ibu, kita pakai kisah-kisah para leaders yang sudah sukses. Itulah pentingnya Anda membeli Profile of Success yang diterbitkan oleh One Vision. Supaya Anda bisa menunjukkan nih kisah-kisah orang sukses. Kita bilang lagi, makanya yang tadi lagi konsultasi, pantesan aja kamu 15 kali presentasi sebulan, satu pun gak ada yang closing. Karena nggak menggunakan cara yang diajarkan One Vision. Dia presentasinya pakai tangan kosong. Nggak bawa alat bantu. Nggak perlihatkan video misalnya. Video profile. Itu kan alat-alat semuanya. Ada tipe orang yang auditory. Yang tipenya pengen mendengar. Ada yang tipenya visual. Visual itu tipe yang dia harus lihat dulu gitu. Baru dia percaya. Tipe visual ini apa? Kalau dia diajak ngomong matanya suka ke atas. Saya tuh ya pernah dulu. Nah itu tipe visual. Anda harus pakai gambar-gambar. Kata-kata Anda juga bayangkan ya Pak. Pak Budi bayangkan. Pak Anton bayangkan. Seandainya 2 tahun lagi Pak Anton bisa beli rumah seperti Pak Budiade. Bagaimana perasaan Bapak? Aduh saya pengen. Bisa-bisa nangis dia terharu. Nah itu pentingnya kita pakai alat bantu yang diterbitkan oleh One Vision. Buku spesifikasi, itu kan bukti-bukti juga. Pakai itu beli. Bapak Ibu boleh cek di Bu Vivi. Saya beli itu 50, 100 setiap bulan loh. Saya pribadi tuh beli 50 sampai 100 buku. Buku spesifikasi di Bu Vivi. Ya karena saya lagi membangun. Di grup juga saya sediakan. Sebagai seorang leader saya stok. Supaya dolen-dolen saya yang baru pada beli. Nih 10 gitu. Saya siapin di mobil kan. Nih. Buku spesifikasi penting sekali. Wah, Pak Rudi, itu belinya di mana? Oh, kalau mau ada tuh sama sopir saya. Saya ada di mobil. Nah, itu jadi jangan Anda beli 1, 2, Anda beli 100 biji kalau perlu. Buku spesifikasi itu kalau mau serius membangun aset di bisnis ini. Alat bantu ini pentingnya minta ampun Bapak Ibu. Nah, itu bedanya kalau orang-orang yang sudah sukses atau enggak ya tentu beda dari apanya ya dari mentreatment dia. Nah tadi, kalau disiplin gak sukses juga, dia nggak punya yang keempat biasanya. Apa itu D yang terakhir? Yaitu dedication. Dedikasi. Dia mau berkorban untuk suksesnya dia di TNS. Dia dapat bonus. Ya udah belikan lagi, investasikan lagi ke alat bantu. Saya buat jualin lagi kepada downline lain supaya dia mudah dapetinnya gitu. Kalau mau jual lebih mahal, ya kalau Anda memang ongkosnya mahal, ya nggak apa-apa kalau Anda memang jauh gitu. Anda stok lebih mahal sedikit untuk ganti ongkosnya ya. Kalau saya sih jual harga biasa aja gitu ya. Terserah Anda. Yang penting adalah Anda nyetok. Sebagai pemimpin, sebagai leaders, Anda nyetok. Buku-buku yang diterbitkan oleh One Vision. Itu penting teman-teman. Nah selanjutnya. Jadi peringkat itu ada 2. Peringkat di TNS sama peringkat di One Vision. Pak Rudi, kenapa banyak orang udah bintang 8, bintang 7 keluar dari TNC? Ya karena dia bintang 8 belum tentu bonusnya gede. Ini kan akumulasi, apalagi sekarang 1,2 juta BV aja udah bisa jadi bintang 8. Karena ini akumulasi, jadi nggak menjamin bisnisnya gede kalau Anda fokus di peringkat TN saja. Tapi kalau fokusnya di peringkat One Vision, ya bonusnya akan besar Bapak Ibu. Ya walaupun mungkin di beberapa tempat sulit untuk terhubung ya, misalnya di luar negeri gitu. Untuk masuk ke sini mungkin sulit itu, tapi tidak apa-apa. Anda berusaha semaksimal mungkin, berkarirlah di peringkat di One Vision. Ini yang terpenting teman-teman. Nah kemudian nanti Anda punya 3 crown, 1 CP, ya Anda bisa menjadi ambassador. Ya syaratnya Anda royal, membership platinum, punya 3 kaki crown dan 1 CP. TNPV-nya sudah 150.000 PV. Itu Anda sudah di ambassador. Kemudian nanti kita juga kan sudah tadi di Crown ada Crown Life ya, lifestyle di situ. Itu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana perjalanan orang-orang yang sukses di bisnis ini yang berkarir dengan menggunakan peringkat di One Vision. Oke, selanjutnya, nah ini dia ke Majesty. Ada Majesty 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi teman-teman, ini kira-kira yang beberapa hal yang sangat penting, catatan-catatan yang harus kita miliki, satu keahlian. Kalau tadi, jadi mana yang lebih penting? Merekrut atau menjual? Dan yang lebih penting apa?
Yang lebih penting adalah membangun jaringan para pemimpin di bisnis ini. Itu yang jauh lebih penting. Boleh ada file saya yang selanjutnya? Ini yang jauh lebih penting. Membangun jaringan para pemimpin. Saudara, maju mundurnya sebuah negara itu tergantung pemimpin. Maju mundurnya sebuah perusahaan tergantung pemimpin. Begitu juga jaringan, maju mundurnya jaringan Anda tergantung pemimpinnya. Kalau kita bisa membangun jaringan para pemimpin yang terdiri dari orang-orang yang punya kualitas-kualitas dan mindset membangun bisnis ini dengan sistem, maka kita akan segera bisa punya passive income. Jadi penting mindset. Mindset itu adalah cara berpikirnya. Ada mindset, ada skill set, ada best action. Nah, skill setnya itu adalah seperangkat keahlian di tingkatan tertentu. Saya dulu bukan orang yang punya pengalaman. Tidak ada orang yang bercita-cita menjadi seorang networker pada masa kecilnya, kecuali dia anaknya networker juga. Apakah ada Anda pada saat masih kecil ditanya, cita-citanya apa? Saya mau jadi seorang networker, gitu kan? Nggak ada kan? Inilah perjalanan hidup teman-teman. Nah, ketika kita sudah tahu ingin menjadi seorang world class networker, network marketer berkelas dunia ya. Nah, seorang leaders yang hebat bukanlah leaders yang banyak pengikutnya, tapi leaders yang mampu menciptakan lebih banyak pemimpin di bawahnya. Itu baru leader hebat. Ya. Nah, para pemimpin di One Vision juga merupakan role model ya. Kita punya pemimpin yang bagus ya. Mr. Lee Ching-yen. Itu pemimpin yang sangat visioner. Kita berada di perusahaan yang tepat, perusahaan yang multinasional, perusahaan yang kokoh, sehingga kita menggantungkan profesi kita di satu perusahaan yang kuat, itu akan enak. Kenapa? Ada 3 faktor perusahaan itu bisa hebat. Pertama adalah platformnya. Platform itu menyangkut visi. Itu sangat kuatnya luar biasa ya platformnya. Kemudian ada kultur, budaya. Kita masuk ke satu bank yang di pasar dengan bank internasional, kan itu punya budaya yang berbeda. Nah, kita sudah bisa merasakan kalau kita ke kantor pusat betapa budayanya juga sudah sangat bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. Ini penting. Nah, kalau buat teman-teman yang muslim kan ini sudah syariah, ada 12 diktum. Nah, itu juga penting. Salah satunya adalah good corporate governance ya. Perusahaan yang dikelola secara profesional. Kita sudah masuk ke kategori itu. Nah, teman-teman, nah ini yang saya bilang tadi, seorang pemimpin jaringan yang sukses di network marketing, bukan hanya mereka yang pandai menjual ataupun merekrut, tapi mereka harus bisa memiliki visi besar membangun jaringan yang terdiri dari para leaders visioner, pekerja keras, yang melakukan bisnisnya dengan sebuah sistem sederhana yang mudah diduplikasi menggunakan alat bantu. Jadi jangan pernah membangun bisnis ini tanpa alat bantu. Jangan pakai tangan kosong, pakai cara-cara sendiri. Kita sudah punya cara yang sederhana. Ini terutama buat Anda yang masih baru. Ada yang baru sekitar 2-3 bulan bergabung di bisnis ini? Ada? Coba angkat tangannya. Banyak bener. Ternyata hampir sebagian besar dari Anda. Ya. Nah, buat Anda yang masih baru, ya inilah visinya nanti ke depan gitu. Saya lihat ini kan antusiasmenya banyak, berarti kalau antusiasmenya hebat itu orang udah join semua. Kalau di OP nih, kalau di acara OP antusiasnya banyak, berarti OP-nya nggak sehat. Karena pasti yang banyak orang lama itu. Tapi kalau di OP pada diem semuanya, ayo Bapak Ibu, diem. Nah itu berarti OP-nya sehat. Berarti banyak orang baru di situ. Benar nggak? Ya, benar apa betul? Itu bukan saya yang bilang loh, itu salah seorang networker kelas dunia yang bilang. Kalau satu home meeting ataupun opportunity preview ramenya luar biasa, itu berarti kurang sehat. Karena pasti banyak leaders yang udah lama yang hadir. Ya. Jadi jangan kecil hati kalau Anda datang ke satu kota, OP-nya kok pada ini. Berarti itu kebanyakan orang-orang yang baru. Paling tidak walaupun sudah join, tapi mereka belum tahu bisnis ini gitu. Dan itu jadi tantangan tersendiri untuk kita membangun mereka, Bapak Ibu. Itu jadi modal. Kan orang-orang yang baru ini modal, ini darah segar. Satu universitas, kalau nggak ada orang baru, mati nggak universitasnya? Udah lulus semuanya, udah nggak ada murid baru gitu.
tutup dia, ya sama bisnis ini. Jadi teman-teman yang masih baru, saya ucapkan selamat buat Anda. Datang ke satu bisnis yang berpotensi untuk menjadi kendaraan Anda menuju sukses, menuju semua kebebasan yang Anda inginkan. Ya, nah teman-teman, mereka yang hanya pandai menjual produk dan merekrut orang akan sulit membangun jaringan yang besar. Tapi mereka yang siap belajar dan berusaha menjadi seorang leader besar, dia kelak akan memiliki jaringan yang sangat besar pula. Nah, ciri seorang pemimpin, seorang leader nantinya adalah dia berusaha menjadi self-starter. Menjadi berusaha mandiri dulu. Dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh upline leader aktif terdekat. Dan menduplikasi leader aktif yang sangat sukses. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, kita mulai dari menjadi seorang pengikut yang baik dulu. Pengikut yang kita bisa terima, kita kosongkan dulu cara-cara kita belajar dari orang-orang yang sudah punya aset yang besar. Orang-orang di depan Anda, para pemimpin Anda di depan ini adalah role model. Contoh orang-orang yang sudah sukses. Mereka punya mobil mewah semua dari bisnis ini. Jaringannya sudah ribuan, ratusan ribu orang. Anda nggak perlu ke Jakarta untuk mencari modelnya. Di Bali sudah ada. Ya, saya tahu persis nih orang-orang leaders Anda ini. Ada Pak Budi Ade nih. Boleh berdiri Pak Budi Ade? Buat teman-teman yang masih baru biar lihat. Nah, ini Bapak Ibu, seorang top yang juga saya mengagumi beliau juga. Saya juga baru tahu kalau beliau adalah seorang mantan tukang parkir 18 tahun. Coba bayangkan. Anda silakan cari itu CD beliau tuh di One Vision ya. Kemudian juga ada Pak Aryawan di sini. Boleh Pak Ari diri? Ya, nah ini sosok yang sangat humble. Saya pernah sekamar beberapa kali dengan beliau. Itu sangat spiritualis ya. Kalau bicara tentang sesuatu itu, wah, sangat spiritualis dan cocok ya, karena penuh nilai-nilai. Nah mungkin ada kesamaan-kesamaan. Saya juga sekarang ini di tahapan-tahapan yang juga senang dengan hal-hal yang seperti itu. Ke value, ke nilai, karena saya pernah uangnya banyak tapi kok gelisah terus itu. Nah akhirnya saya mulai menyadari bahwa wah saya harus lebih banyak mendekat kepada yang Maha Kuasa ya, ternyata ada kelezatan hidup di situ Bapak Ibu. Jadi dari bisnis ini saya sering bilang saya pengen masuk surga melalui kendaraan bisnis ini. Itu yang sering saya ucapkan gitu. Karena kita menolong orang yang tadinya tidak sehat jadi sehat, yang tidak sejahtera jadi sejahtera, yang tidak punya harapan jadi punya harapan, yang tidak punya leadership jadi punya leadership, dia punya sikap-sikap yang baik kepada orang. Nah itu yang menarik Bapak Ibu ya. Anda juga di sini punya seorang leaders yang juga saya kagumi Bapak Ibu. Silahkan berdiri Pak Edi. Anda mungkin sudah tidak asing lagi ya. Pemilik Stokis. Beliau ini orang yang cerdas, seorang pembaca buku. Saya kemarin juga berdiskusi ketika makan dengan beliau. Beliau diskusi tentang satu buku ya. Padahal saya sudah lupa buku itu. Ternyata oh iya saya diingatkan kembali tentang 7 keahlian ya. Buku dari Eric Ward ya. GoPro ya. Itu saya udah lama baca buku itu, di edisi aslinya yang masih berbahasa Inggris saya baca ya. Jadi seorang pembelajar, itu penting. Jangan sampai masalah yang kita hadapi lebih cepat tumbuh ketimbang ilmu yang kita miliki di bisnis ini. Makanya kenapa penting sekali kita banyak belajar dari baca buku, dari konsultasi dengan orang-orang yang sudah sukses. Kita bisa langsung menghandle masalah-masalah. Nah Bapak Ibu, di bisnis ini segera juga temukan impian yang hebat. Anda bikin, kalau di 7 langkah kan diajarkan untuk bikin buku impian, dream book. Ya. Salah satu dari 7 kebiasaan sukses di bisnis ini buat Anda yang masih baru adalah milikilah dream book. Karena dengan itulah kita akan ingat kembali impian kita. Pada saat penolakan terjadi, kita ingat impian kita, maka kita bisa sembuh lebih cepat. Rasa sakit dari penolakan. Sebesar apapun masalah yang Anda hadapi, kalau Anda punya dream book, impian Anda besar, Anda akan bergerak. Akan menjadi kecil masalah-masalah itu, Anda akan presentasi lagi, Anda akan terus bergerak. Ingat kata-kata saya tadi, ciri utama dari orang yang kehilangan impian di bisnis ini adalah dia nggak presentasi lagi. Hati-hati. Kalau Anda hari ini atau besok nggak presentasi, Anda mulai kehilangan impian Anda artinya. Nah, di sini juga teman-teman ada seorang top leader yang juga saya tahu beliau waktu di Cina tuh bergetar itu gedung kalau lagi bicara ya. Saya juga tadi dijemput oleh beliau
Boleh berdiri Pak Adi, ya. Ini, beruntung Bapak Ibu, semangatnya luar biasa. Lah kalau saya kan beda. Saya ini bertolak belakang dengan beliau. Kalau saya tuh lebih banyak cokol, bacanya cool gitu, diem. Saya beberapa hari lalu reuni dengan teman-teman SD yang 34 tahun nggak ketemu. Begitu ketemu, dia lihat di Google, lihat di Facebook katanya, kok bisa sukses di marketing? Padahal lu kan pendiam ya Ruth ya. Kenapa kok bisa ya? Ya saya memang, ya kalau di atas panggung aja banyak ngomong Bapak Ibu. Tapi kalau udah di ini orang-orang tahu semua saya diem aja. Nggak banyak bicara gitu. Jadi orang bilang, wah kok bisa tenang, diem gitu. Kok bisa sukses di marketing gitu. Akhirnya ada salah satu dolen saya, ikut sama saya kan, pengen ngeliat saya kerja. Ayo ikut sama saya. Muntah-muntah Bapak Ibu, nggak kuat dia. Saya pulang jam 3, jam 4, jam 3, jam 4 pagi udah jalan, jam 3, jam 4 pagi baru pulang gitu. Membantu grup-grup yang baru ya. Muntah-muntah dia nggak kuat. Gila katanya. Orangnya memang nggak antusias, tapi saya punya modal, menurut saya ya, saya nilai sendiri, ketekunan aja Bapak Ibu. Saya mungkin begitu banyak penolakan yang saya hadapi, tapi ketekunan saya lebih besar dari penolakan-penolakan itu. Nah, kalau Anda hari ini sudah dikaruniai orang-orang yang menjadi orang yang antusias, dan Anda punya ketekunan seperti saya, Anda akan jadi Pak Louis Tendean. Anda akan jadi Pak Agus TL, Anda akan seperti Pak Haji Agus. Kalau Anda punya semangat seperti Pak Agus TL dan ketekunan seperti saya, Anda akan jadi Louis Tendean. Ini contoh-contoh orang kenapa beliau-beliau ini sukses. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Nggak mungkin dia diam-diam aja, apalagi di network marketing. Apalagi di bisnis seperti ini Bapak Ibu. Ini orang-orang yang memang fighter. Para petarung-petarung Bapak Ibu. Para petarung-petarung yang menghadapi berbagai macam rintangan tapi dia terobos. Dia tetap maju. Ini yang membuat wajar mereka-mereka leader-leader di Bali ini. Orang-orang menjadi orang-orang top. Orang-orang yang memang menjadi contoh gitu. Buat grupnya. Mungkin terakhir dari saya teman-teman kepada Anda. Kalau Anda lupa semua yang saya ceritakan dari awal sampai akhir. Anda ingetin 3 ini aja. Mudah-mudahan bisnis Anda akan tetap jalan dan berkembang. Ingetin 3 ini aja. Mulai besok. Kalau Anda lupa dari apa yang saya katakan, Anda akan sukses dengan mengingat 3 ini dan melakukan 3 ini. 1, presentasi lebih banyak. Ini Anda presentasi lebih banyak, Anda akan sukses. Yang kedua adalah presentasi lebih banyak. Dan yang ketiga adalah presentasi lebih banyak Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.